Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Bojong, Ibu Nurlaili Endah Kusumandari SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Bojong beserta staf karyawan SD Negeri 1 Bojong. Yang saya hormati Komite SD Negeri 1 Bojong, wali murid, tokoh masyarakat, dan siswa-siswi SD Negeri 1 Bojong yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini saya dapat berkumpul dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dalam acara aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, yaitu untuk identifikasi aset atau modal yang ada di SD Negeri 1 Bojong. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk hari ini saya akan mengajak diskusi kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tentang aset yang ada di sekolah, yaitu identifikasi aset sekolah bersama kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian ada komite, wali murid, tokoh masyarakat, dan siswa-siswi SD Negeri 1 Bojong. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu untuk komunitas sekolah itu ekosistemnya ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Untuk biotik sendiri itu adalah manusia. Biotik itu yang hidup ya Bapak Ibu. Untuk manusia itu terdiri dari pertama pengawas, kemudian kepala sekolah, wali murid, guru, tenaga kependidikan, komite, tokoh masyarakat, dan murid-murid di SD Negeri 1 Bojong. Kemudian untuk faktor abiotiknya itu adalah berupa sarana dan prasarana, kemudian keuangan dan lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya di sini nanti ada dua pendekatan dalam mengelola aset, yaitu yang pertama adalah pendekatan berbasis kekuatan atau berbasis aset, yaitu pendekatan terhadap apa yang dimiliki, yaitu berpikir positif. Jadi nanti kita akan berdiskusi apa saja aset yang ada di sekolah, kemudian apa yang sudah dimanfaatkan, dan nanti kita tinggal melengkapi atau tinggal melaksanakan dengan konsisten apa yang sudah dilaksanakan di sekolah kita untuk program-programnya. Kados ngaten Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Untuk pendekatan tersebut itu memusatkan perhatian dengan cara apa yang mengganggu atau berpikir dengan cara yang negatif. Jadi yang dicari itu kesalahannya. Nah, nanti untuk pendekatan yang saya pakai itu pendekatan yang pertama, yaitu yang berbasis kekuatan atau aset, yaitu memanfaatkan apa yang sudah ada dan apa yang sudah berjalan. Jadi kita cari yang positif-positif. Misalnya SD Negeri 1 Bojong, apa sih yang sudah jalan di sekolah kita ini? Misalnya, ekskulnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari aspek sosial misalnya, di situ ada kegiatan infak atau
Jumat Berkah yang di situ dilaksanakan untuk kegiatan amal menjenguk siswa sakit atau berkunjung ke rumah sakit ketika ada warga sekolah yang terkena musibah, misalnya begitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini untuk modal aset itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia. Untuk modal manusia itu yang terdiri dari yang pertama tadi ada pengawas, kepala sekolah, guru, kemudian ada tenaga kependidikan, komite, wali murid, tokoh masyarakat, dan murid. Itu nanti akan kita diskusikan untuk strategi pemanfaatannya. Ini sudah saya siapkan untuk lembaran yang dipakai untuk pemanfaatan nanti. Draft-draftnya sudah saya siapkan. Kemudian untuk modal sosial. Nah, modal sosial di sini misalnya untuk aturan atau komunitas yang ada di sekolah itu, apakah masih berjalan, apakah sudah ada atau belum. Nanti untuk pemanfaatan dan strateginya juga akan kita diskusikan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik. Nah, untuk modal fisik ini adalah sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, kemudian kelas, ada musola, ada WC, ada perpustakaan, dan semuanya. Itu untuk aset fisik. Kemudian yang keempat itu modal finansial. Nah, modal finansial atau keuangan itu nanti sumbernya itu kalau sekolah negeri itu dari dana BOS, ada juga dari yang Jumat Berkah itu yang infak setiap hari Jumat. Itu juga nanti akan kita diskusikan bersama untuk strategi dan pemanfaatannya. Kemudian untuk yang kelima adalah modal lingkungan. Nah, untuk modal lingkungan ini contohnya yang sedang kita hirup ini, ada udara segar, kemudian ada tumbuhan dan sebagainya. Nanti untuk contoh-contohnya bisa kita petakan bersama-sama. Kemudian yang keenam adalah modal politik. Nah, untuk modal politik ini berkaitan dengan institusi dan pemerintahan. Kita SD Negeri 1 Bojong ini letaknya ada di tepi jalan raya yang merupakan jalur provinsi, di mana untuk pemerintahan desa itu dekat dengan SD Bojong, sehingga untuk akses ketika kita membutuhkan informasi dari balai desa atau mungkin dari lingkungan sekitar itu sangat mudah, karena lingkungan kita itu ada di tepi jalan raya yang merupakan pusat dari desa Bojong dan merupakan jalur wisata karena dari depan SD Bojong ini jalurnya itu jalur wisata yang sering kita kenal itu Delas itu juga merupakan aset. Jadi tempat kita ini termasuk keramaian kados ngaten. Selanjutnya untuk yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Ini untuk modal agama dan budaya ini berkaitan dengan guru agama dan berkaitan dengan lingkungan di sekitar. Jadi kita memberdayakan wali murid yang dimana sudah berjalan ada sanggar seni tari, ada juga kesenian ebek Turonggo Jati, Turonggo Seto, itu juga masuknya budaya. Kemudian seni tari ada di Bojong Jadi alhamdulillah sekali untuk aset SD Negeri 1 Bojong itu insya Allah sangat lengkap Dan untuk hari ini kita akan berdiskusi untuk memetakan aset yang ada di SD Negeri 1 Bojong beserta pemanfaatannya. Jadi aset-aset yang sudah ada itu apa saja, kemudian strategi pemanfaatannya itu seperti apa. Nah, hari ini kita diskusikan secara bersama-sama. Saya akan membagikan lembar ini angket yang berisi tentang pemetaan sumber daya sekolah, dan saya minta bantuan kepada Bapak Ibu yang di sini nanti untuk bekerja sama memetakan aset-aset yang ada. Nanti kita bahas secara bersama-sama, kemudian hasilnya nanti akan saya teruskan
kemudian nanti akan kita laksanakan secara bersama-sama. Kados ngaten nggih semuanya. Ini saya bagikan dulu untuk angketnya. Jenengan ini sama bukan nih. Jenengan sama Pak Pradip. Niki ingkang modal manusia nggih. Misalnya itu gurunya itu ada berapa? Nanti kan terdiri dari ASN sama yang honorer, terus ngaten misalipun. Kemudian tenaga kependidikan juga ada berapa? Komite muridnya juga ada berapa? Kemudian wali murid itu untuk aset manusia. Pengawas juga masuk. Untuk yang modal sosial sinten nggih? Oh nggih. Modal sosial itu tata tertib, terus sebenarnya modal sosial harusnya didampingi sama bu guru ya. Bu Febi pegang apa? Fisik. Oh fisik. Lili kan apa Oh politik. Jadi untuk modal sosial itu tata tertib, komunitas belajar, kolaborasi yang baik, kali kesepakatan kelas. Niku. Ya, nanti saya keliling nggak apa-apa, nggih. Terus untuk modal fisik itu ruang kelas. Jadi SD Bojong itu ada berapa kelas? Kemudian perpustakaan, musola, UKS, kantin, halaman, sanggar pramuka, gudang, alat peraga, dan toilet. Kemudian untuk modal finansial itu dana pos, kemudian Jumat infak, dan koperasi. Ada 3. Lanjut untuk modal lingkungan itu lapangan sekolah, kebun sekolah, udara yang segar, lapangan desa, sawah, peternakan, sama dekat jalan raya. Sawah itu ada di sebelah sana gitu sawah. Terus peternakan itu kan banyak yang ngingu kambing gitu. Seperti yang rumah itu sebelah itu, yang rumah pertama itu juga ngingu kambing gitu. Ayam gitu ada juga. Kemudian kebun sekolah kan kita ada walaupun sedikit, itu juga masuk aset. Yang ditanami cabai itu loh Bu, sama terong. Terus lapangan sekolah ini ada, kemudian udara yang segar otomatis nih karena kita dikelilingi oleh kebun. Terus lapangan desa juga dekat nih, sekitar 200 meter kemungkinan. Lanjut untuk modal politik lilik. Okay. Yang politik itu pemerintah desa, dinas pendidikan, puskesmas, TNI atau Polri. Ingkang modal politik ini biasanya kita mengadakan MOU sama bekerja sama ketika ada kegiatan. Misalnya kalau puskesmas itu ketika ada kegiatan BIAS, kemudian PHBS, kalau terus TNI dan Polri itu ketika ada pembinaan tentang bullying juga kita mengundang TNI atau Polri. Terus untuk balai desa itu biasanya kita itu berkolaborasi dan berinteraksi dengan baik itu dalam program sekolah nih. Contohnya kayak kemarin pas kita mengikuti lomba pocil itu Bapak Kepala Desa mengikuti sampai ke sana plus memberikan uang saku, ya. Itu juga termasuk dukungan dari pemerintah desa. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya. Untuk modal agama ini alhamdulillah Ibu Guru Agama sudah melaksanakan dengan konsisten hingga hari ini, yaitu sholat duhur dan sholat duha berjamaah. Itu luar biasa sekali. Kemudian ada kultum Jumat, ini dilaksanakan ketika sehabis senam di minggu keberapa nih Bu Evi? Kedua. Minggu kedua nih.
dalam program Jumat Ceria nggih Bu Evi. Kemudian ada juga santunan anak yatim, kemudian ada juga mengundang ulama atau kiai nggih. Ini ketika ada peringatan hari besar nggih. Nggih. Ada TPI juga di sekitar sini nggih Bu Evi. Nggih. Kemudian untuk yang budaya itu sanggar dan grup kuda lumping. Sanggarnya itu sanggar tari. Alhamdulillah sudah sering ditampilkan oleh murid-murid SD Negeri 1 Bojong. Kuda lumpingnya juga di Kaliwangi sendiri itu ada 2, yaitu Turonggo Seto sama Turonggo Jati, kalau tidak salah namanya itu pas saya tanya. Untuk yang modal manusia sudah? Sudah. Ya, silakan Bu Evi. Untuk modal manusia bisa maju ke depan untuk dibacakan hasilnya. Monggo Bu Evi. Terima kasih atas waktunya. Untuk modal manusia yang pertama adalah pendidik. Strategi pemanfaatannya terdapat 19 guru terdiri dari 15 ASN dan 4 WB. Terdapat 11 guru bersertifikasi, terdapat 1 guru CGP, terdapat 1 guru content creator. Yang kedua adalah tenaga kependidikan. Terdapat 2 tenaga kependidikan, yaitu tenaga perpustakaan dan 1 penjaga sekolah. Yang ketiga yaitu komite kooperatif terhadap program-program sekolah. Yang keempat yaitu murid. Jumlah murid ada 377 anak. Murid memiliki minat bakat serta karakter yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu wali murid. Wali murid kooperatif terhadap program-program sekolah. Wali murid bersedia mendampingi murid dalam belajar. Yang terakhir yaitu pengawas. Pengawas rutin melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, terima kasih kepada Bu Evi. Alhamdulillah untuk aset manusia sudah dipaparkan secara jelas dan semuanya berjalan dengan kondusif hingga saat ini nggih Bu Evi. Jadi untuk pengawas rutin melaksanakan pembinaan, kemudian guru, tenaga kependidikan, komite saling berkolaborasi dalam rangka mewujudkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Bojong untuk selalu ditingkatkan. Okay? Kemudian untuk yang aset yang kedua adalah modal sosial. Untuk modal sosial sinten nggih? Oh, dereng, boten napa-napa. Nggih. Kemudian untuk yang fisik sudah? Ya, silakan Bu Febi. Ya. Nggih. Boten napa-napa. Monggo. Oke, silakan. Dari hasil pemetaan sumber daya sekolah, saya mendapat diskusinya modal fisik, 1 ruang kelas, strategi pemanfaatannya sebagai sarana belajar peserta didik di SD Negeri Bojong memiliki 15 ruang kelas. Perpustakaan jadi dimanfaatkan sebagai sarana membaca buku dan media pembelajaran. Yang ketiga, musola sering dimanfaatkan sebagai tempat ibadah di SD Negeri Bojong dilakukan 2. Yang pertama sholat 2, yang kedua itu sholat duhur berjamaah. UKS sebagai tempat pertolongan pertama P3K yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur dan alat P3K-nya. Kantin karena SD Negeri 1 Bojong adalah sekolah adiwiyata, jadi pemanfaatan kantin makanannya itu makanan sehat. Sanggar pramuka strategi pemanfaatannya sebagai pusat kegiatan kepramukaan di sekolahan. Gudang sebagai tempat pemanfaatan atau tempat penyimpanan alat-alat media pembelajaran dan lain-lainnya. Alat peraga adalah alat strategi pemanfaatannya sebagai alat peraga atau pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Febi yang sudah memaparkan untuk aset modal fisik. Alhamdulillah sudah dipaparkan secara jelas dan semuanya hingga saat ini masih kita lestarikan, masih konsisten kita rawat. Kemudian untuk modal finansial, Bu Ida, monggo. Monggo Pak.
Ini udah paksa nih. Ya mau bener ngomong, mau paksa ngomong, keringan. Terus tumbas 15.000 udah mati. Ini orang Bayar. orang Turun dulu ya. Pertama dari dana bos, untuk jumlah penerimaan dana bos reguler dan kinerja bos menjadi sumber utama keuangan sekolah untuk membiayai operasional sekolah. Yang kedua dari Jumat infak. Dana infak ini diberikan warga sekolah untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, misalnya untuk menyambut murid yang sakit. Yang ketiga dari operasi. Operasi menyediakan keperluan dan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan oleh warga sekolah melalui jual beli, misalnya merupakan harian anak ataupun alat-alat tulis. Ya. Terima kasih kepada Bu Indah yang sudah memaparkan hasil diskusinya tentang modal finansial. Untuk modal finansial juga hingga hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, kondusif dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selanjutnya untuk modal yang keempat adalah modal lingkungan. Untuk modal lingkungan, belum mboten napa-napa. Selanjutnya untuk modal politik. Sinten ingkang modal politik? Bu Anjang modal nopo? Lingkungan. Sini, lingkungan Bu Anjang. Sumatera mungkin capek banget ya. Ini yang kasih lagi enak. Iya, alhamdulillah. Mobil Pajero, Fortuner, air. Yang kedua yaitu persawahan. Sarana belajar beserta untuk pengamatan dari tanaman yang sudah ditanam. Untuk udara, faktor utama dari persawahan yaitu adanya tanaman sebagai penyokong yang keempat yaitu peternakan sebagai sarana untuk belajar para peserta didik. Untuk yang kelima yaitu jalan raya, akses yang baik untuk transportasi atau ke berbagai tempat. Terima kasih kepada Bu Anjang yang sudah memaparkan hasil diskusinya tentang modal lingkungan, yaitu aset dan strategi pemanfaatannya. Jadi untuk hasil yang sudah kita petakan, baik aset maupun strategi pemanfaatannya itu nantinya dapat kita jadikan sebagai acuan aset-aset apa saja yang sudah kita manfaatkan dan aset-aset apa saja yang pemanfaatannya itu belum digunakan secara maksimal. Dan untuk SD Negeri 1 Bojong, insya Allah untuk aset dan pemanfaatannya itu sudah digunakan secara maksimal dan cukup baik dalam perawatannya, karena SD Negeri 1 Bojong ini termasuk SD yang muridnya paling banyak di tingkat kecamatan, SD yang paling besar sekecamatan Rebet, sehingga dalam kegiatan apapun seringnya tersorot ya. Untuk itu pasti dalam pengelolaan aset, baik aset manusia, aset sosial, fisik, lingkungan, kemudian aset politik dan semuanya insya Allah sudah berjalan cukup baik. Dalam pengasetannya juga di sini ada operatornya, yang operatornya itu untuk pengelolaan BOS tersendiri dan pengelolaan aset juga operatornya sendiri-sendiri. Sehingga dalam pengelolaan aset tersebut insya Allah sudah cukup baik, ada datanya dan sudah terawat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Begitu nggih Bapak Ibu yang ada di ruangan kelas 2B ini. Saya kira untuk diskusi hari ini kita cukupkan sekian nggih. Untuk pemetaan yang sudah Bapak Ibu diskusikan ini alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan mari kita tingkatkan pengelolaan aset yang ada di SD Negeri 1 Bojong ini agar dalam pemakaiannya nanti sesuai dengan
apa yang ada di SD Negeri 1 Bojong. Pemanfaatannya nanti bisa kita maksimalkan kembali. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Kiranya untuk sosialisasi aksi nyata modul 3.2 pada hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.